selamat datang dalam presentasi kami yang berjudul Analisis dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah UMKM Seblak. Dalam sesi ini, kami akan mengulas secara komprehensif bagaimana UMKM Seblak dapat dianalisis secara menyeluruh dan dikembangkan secara strategis agar mampu bersaing di tengah pasar kuliner yang sangat kompetitif saat ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelas manajemen 22J. Perkenalkan, saya Risa Gina Rahman. Saya Amir Smiati. Saya Liana Piani. Saya Fitria Cindy Rahmaida. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 60% PDB Indonesia berasal dari sektor UMKM. Dan lebih dari 90% lapangan kerja tercipta dari sektor ini. Oleh karena itu, mengembangkan UMKM berarti memperkuat struktur ekonomi lokal dan menciptakan peluang lapangan kerja bagi masyarakat luas. Seblak sendiri merupakan salah satu kuliner khas dari Jawa Barat yang semakin populer, terutama di kalangan generasi muda. Rasanya yang gurih, pedas, memberikan pengalaman kuliner yang unik dan menggugah selera. Namun, karena popularitasnya yang tinggi, kompetensi di pasar seblak juga semakin meningkat. Dalam konteks ini, penting bagi pelaku UMKM untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan diferensiasi produk serta layanan agar tetap relevan dan kompetitif. Lalu ada juga proses design thinking. Untuk menganalisis dan merancang pengembangan UMKM Seblak ini, kami menggunakan pendekatan design thinking. Pendekatan ini yang berfokus pada pemahaman yang mendalam serta terhadap penggunaan atau pelanggan dan melibatkan 5 tahapan utama. Yang pertama ada empati, definisi, ideasi, prototipe, serta uji coba. Oke, untuk tahap pertama ada empatis. Tahap awal dalam membangun empati terhadap calon pelanggan, kami melakukan wawancara mendalam, survei online, serta observasi langsung ke beberapa gerai seblak lokal untuk mengetahui siapa pelanggan utama seblak, apa yang mereka sukai dan tidak sukai, apa motivasi mereka membeli seblak, dan apa yang membuat mereka kembali atau tidak kembali ke sebuah tempat makan. Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa mayoritas pelanggan berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa berusia 15-25 tahun dengan preferensi terhadap makanan pedas, cepat saji, dan harga terjangkau. Kami juga cenderung tertarik pada tempat makan yang instagramable. Mereka menyukai sistem pemesanan yang praktis juga. Tahap kedua yaitu define. Setelah mengumpulkan data, tahap berikutnya adalah mendefinisikan masalah inti yang dihadapi oleh pelaku UMKM Seblak. Masalah utama yang kami identifikasi meliputi: pertama, persaingan yang sangat ketat antar penjual seblak. Selanjutnya, kurangnya inovasi dalam penyajian dan rasa. Minimnya strategi pemasaran digital dan tepat sasaran, dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pemesanan dan pelayanan. Kami juga menyusun user persona untuk memahami lebih baik pelanggan ideal. Contohnya seorang persona bernama Rina, mahasiswa berusia 22 tahun yang menyukai makanan pedas, sering memesan makanan lewat aplikasi, dan suka membagikan pengalaman makan di media sosial. Dengan memahami persona seperti Rina, pelaku usaha dapat menyesuaikan produk dan layanan sesuai preferensi target pasar. Tahap 3 yaitu ideasi. Tahap ideasi adalah saat kami mulai merumuskan berbagai solusi dan ide inovatif berdasarkan masalah yang telah didefinisikan. Beberapa ide yang kami kembangkan antara lain yaitu yang pertama, konsep seblak prasmanan. Pelanggan dapat memilih sendiri isi seblak mereka, mulai dari jenis kerupuk, topping, tingkat kepedasan, hingga kuah. Yang kedua yaitu sistem pemesanan digital, yaitu dengan mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan pemesanan tanpa antri dengan fitur ulasan pelanggan. Yang terakhir yaitu loyalty program, yaitu dengan point reward dan diskon khusus bagi pelanggan setia. Tahap 4 yaitu prototype. Berdasarkan ide-ide tersebut, kami mulai mengembangkan prototipe. Ada 2 fokus utama dalam tahap ini, yaitu yang pertama, desain fisik warung atau outlet seblak, menyediakan area prasmanan dengan tampilan bersih dan estetis.
Kedua yaitu menggunakan menu bergambar yang jelas dan menarik. Yang ketiga yaitu area makan dengan dekorasi menarik untuk konten media sosial. Yang kedua yaitu aplikasi pemesanan digital, yaitu dengan antarmuka sederhana dan user friendly. Yang selanjutnya yaitu fitur review dan rating. Yang terakhir yaitu sistem reservasi dan pre-order. Prototipe ini menjadi gambaran nyata dari ide yang telah dikembangkan, yang kemudian kami uji di tahap selanjutnya. Tahapan yang kelima yaitu tes uji coba dilakukan dengan metode soft opening terbatas selama 1 minggu. Kami mengundang sejumlah pelanggan potensial termasuk pelanggan dari segmentasi user persona yang sudah kami buat untuk mencoba layanan dan produk kami. Selama masa uji coba, kami fokus mengumpulkan feedback melalui kuesioner digital, wawancara setelah makan, dan juga review langsung melalui aplikasi. Hasil sangat membantu untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari layanan produk yang telah kami tawarkan. Sebagai contoh, banyak pelanggan menyukai konsep prasmanan dengan variasi topping, namun beberapa menyarankan agar antrian dipercepat dan varian level pedas lebih diperjelas lagi. Selanjutnya ada rencana pengembangan. Berdasarkan hasil analisis dan uji coba yang telah kami susun beberapa rencana strategis untuk mengembangkan usaha UMKM Seblak antara lain. Yang pertama ada diversifikasi produk, menambah menu baru setiap bulan seperti seblak mie, seblak kering, dan juga seblak modern agar pelanggan tidak bosan. Yang kedua, meningkatkan branding dan identitas visual, membangun citra merek melalui logo profesional, kemasan ramah lingkungan, serta suasana tempat makan yang konsisten dan juga lebih menarik. Yang ketiga, ada pemasaran digital terintegritas, aktif di platform seperti TikTok dan Instagram, menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau target pasar yang lebih baru, dan mengadakan giveaway dan challenge interaktif. Yang keempat, ada ekspansi bertahap, membuka cabang baru di sekitar area kampus dan pusat perbelanjaan dengan sistem franchise sebagai langkah jangka panjang. Dan yang kelima, menguat manajemen dan keuangan, memberikan pelatihan kewirausahaan, keuangan sederhana, dan manajemen stok terhadap pemilik usaha agar usaha lebih berkelanjutan. Dari presentasi yang telah kita lakukan, kesimpulannya, analisis dan pengembangan yang kami lakukan dapat menyimpulkan bahwa potensi bisnis seblak masih sangat besar, terutama dengan konsep inovatif seperti seblak prasmanan dan digitalisasi layanan. Yang kedua, persaingan yang ketat bisa diatasi melalui diversifikasi produk, pelayanan yang unggul, dan strategi pemasaran yang kreatif. Dan yang ketiga, pendekatan design thinking efektif dalam membantu UMKM untuk memahami pelanggan dan membangun solusi yang tepat sasaran. Dengan terus berinovasi, mendengarkan suara pelanggan, dan memanfaatkan teknologi, kami yakin usaha seblak dapat berkembang pesat dan menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya di Indonesia. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.